Puasa itu untuk tempat lahan ilmu. Puasa itu untuk membersihkan tanah hati jika mau ditanami ilmu. Maka puasa, seperti tanah mau ditanami padi maka dibersihkan dari rumput dan batu, juga dicangkul, agar didapat kesuburan yang didapat. Biji-biji fadilah dari alon akan tumbuh dengan subur. Lalu disiram, dipupuk dan diistiqomahi dengan zikir. Ingat, ikhlaskan dalam menjalankan. Jangan punya pamrih apa-apa. Jangan punya keinginan pengen bisa sesuatu. Laksanakan zikir karena memenuhi perintah Allah wazkurullaha katsiro. Zikir segini selesai segini jam, sebab dalam zikir itu tak bisa dikalkulasi. Hitungan penetapan itu hanya agar seseorang itu istiqomah, walau di dalamnya menyimpan banyak rahasia. Tapi jangan mengkalkulasi zikir dengan hitungan jam dan ketetapan waktu, sebab Allah sendiri membuat penekanan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi riziki dalam artian umum, sebab rizki itu bukan cuma harta, tapi juga waktu, kesempatan, dan berbagai macam, itu dengan arah yang tak dapat diprediksi, dihitung, dikisap. Makanya ada istilah toyul waktu atau melipat waktu. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mi'raj ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha hanya memerlukan waktu 1 malam. Kalau diperhitungkan dengan ilmu paling canggih di zaman ini, mungkin langit satu saja butuh waktu jutaan tahun perjalanan kecepatan cahaya baru sampai. Cahaya matahari yang sampai ke bumi bukan cahaya yang di hari ini, tapi cahaya yang ribuan tahun silam. Makanya kalau sudah unsur alam, maka tidak bisa dihitung dengan perhitungan manusia. Sebab Allah itu menjadikan yang mustahil di pemikiran manusia menjadi sesuatu yang nyata. Kalau diri masih eyal-eyalah dengan kekuatan akal sendiri, maka tak akan keluar dari kemuskilan. Sebab masih menyandarkan pada kekuatan akal sendiri. Jika mendekatkan diri pada Allah harus mau menutup indera dan biarkan Allah memberikan nur makrifat kepahaman pada hati dan menjauhkan diri penyandaran pada akal. Jika menemui hal aneh, misal mimpi ditemui oleh orang berjubah putih, ingat jangan mudah tertipu oleh rupa-rupa syaitan. Orang Arab juga semua berpakaian putih, lalu mimpi ketemu orang berpakaian putih, misal kamu kemudian sampai disuruh ini, diperintah itu, maka kamu nurut. Berarti kamu telah disesatkan. Loh, kok bisa? Misal disuruh membaca Quran, apa juga disesatkan? Kan itu membaca Quran, ia itu disesatkan. Kamu sendiri tahu kan, orang ibadah itu bagaimana? Niat sholat itu bagaimana? Niat puasa itu bagaimana? Kan ujungnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Lah kok kemudian kamu menjalankan bacaan Quran karena diperintah oleh orang yang kamu temui di dalam mimpi yang berjubah putih? Bukankah kamu membaca Quran berarti karena perintah orang dalam mimpi itu, bukan menuruti perintah Allah? Paham tidak? Ingat, namanya ikhlas dalam torekoh itu tak menganggap ibadah yang kita jalankan itu perbuatan kita sendiri, tapi itu adalah perbuatan Allah. Sebab semua tubuh, jiwa, ruh dan fakikat bisa bergerak dan melakukan ibadah dengan cara dan dimunyi, tidak adalah atas bisi. Kesempatan dan kekuatan Allah yang diberikan pada kita, sehingga tubuh mati kita bisa hidup dan bergerak melakukan ibadah. Maka ibadah itu secara hakikinya bukan perbuatan kita, karena bukan perbuatan kita, maka tak selayaknya kita mengharap balasan. Nah, baru amal itu bernilai dan pantas mendapat balasan yang setimpal. Jika wirid, upayakan hati zikir. Zikir itu ingat dan zikir itu hanya Allah dan nama-namanya. Wazkurullah ala bizikrillahi. Jadi, semua berhubungan dengan Allah. Dan zikir itu di hati secara umumnya dan di latifah-latifah secara penempatannya. Cukup ketika wirid itu hati menuliskan lafaz Allah dan memegangnya dan menahannya dalam dada, sampai dada itu terasa pecat dan mengalirkan cahaya ilahiyah. Serasa dingin seperti aliran air dari kulkas, mengaliri seluruh urat dan menenangkan, menunjukkan hati telah mulai subur. Setiap waktu cahaya makrifat itu menyinari hati. Tapi jika hati penuh oleh keinginan nafsu, maka cahaya makrifat itu berlalu tanpa efek sama sekali.
seperti kita bercermin di kaca. Sementara kaca tertutup berbagai macam barang, itu seperti ketika cahaya makrifat melintas di hati dan hati tertutup berbagai keinginan nafsu. Maka ada ilham yang sampai di hati tak terbaca, kataku. Bagaimana taunya kita ini sudah ikhlas atau belum? Ikhlas itu suatu proses. Tak ada batas akhir suatu keikhlasan seseorang. Tapi ada batas antara orang itu ikhlas dengan tidak ikhlas. Yang penting kita berusaha beramal tidak mengharap balasan dan menjauhkan diri dari pamrih ingin mendapatkan segala sesuatu selain menjalani perintah Allah. Jadi, hilangkan harapan dan tujuan ingin mendapatkan sesuatu, apapun yang dilakukan atas dasar keinginan, maka itu berarti nafsu. Jadi, jangan menyandarkan suatu perbuatan ibadah karena keinginan mendapat sesuatu atau menyandarkan keinginan kita atau keinginan orang lain, tapi lakukan melulu karena Allah memerintahkan. Tanda seorang itu telah menapaki pelataran ikhlas, yaitu hati telah tidak berubah. Ada atau tidak anugerah yang diterima dari Allah saat menjalani ibadah. Hati selalu tetap, tidak lalu bersemangat karena adanya fadilah yang diterima, dan malas karena tidak adanya fadilah. Semangat karena ada hadiahnya, dan malas karena tak ada hadiahnya. Dan orang ikhlas itu tidak seperti itu, selalu konsisten, istiqomah, dan berubah-ubah hatinya karena perubahan keadaan yang dihadapi. Makanya Syekh Abdul Qadir mengatakan, kalau al-istiqomatu afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 kekeramatan seorang wali, sebab istiqomah menunjukkan nilai keikhlasan seseorang. Jelasku. Wah, berarti jarang orang yang bisa ikhlas dalam menjalankan ibadah. Ikhlas itu bukan sesuatu yang diungkap, sebab amalia hati tak terlihat dan tak teraba, bahkan oleh malaikat Hafiz yang membawa amal ibadah seseorang ke langit. Bisa saja orang yang gembar-gembar itu ikhlas, bisa juga orang yang diam tidak ikhlas atau sebaliknya. Tapi amalia yang ikhlas atau tidak itu pasti ada efeknya di jiwa, hati, roh dan perbuatan orang yang melakukan amalia. Sebab amal perbuatan itu kan pasti ada hasilnya. Orang masak beras, hasilnya beras menjadi nasi. Jika 10 tahun dimasak kok tak jadi nasi, berarti masaknya tak benar. Seperti sholat saja, Allah berfirman dalam Al-Quran kalau sholat itu bisa mencegah yang menjalankan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji, ya kayak lisan suka menyumpah, suka membicarakan aib orang lain, suka mencela menghasut, mengadu domba, dan tangan suka mencuri nyopat. Pokoknya orang lain tak aman bila di samping kita. Maka jelas kita masih menjalankan perbuatan keji dan perbuatan mungkar atau perbuatan yang menjadi larangan agama. Kok perbuatan itu masih kita lakukan sementara kita juga sholat, maka sholat kita itu pasti, bukan mungkin, tapi pasti belum benar. Sebagaimana orang memasak beras, kok 10 tahun dimasak belum juga jadi nasi, bisa jadi kompornya tak nyala. Atau hal apapun yang menjadi kendala perbuatan itu dilakukan dengan benar. Wejangan murobiruhi.